Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram. Wa ila hadrati awliya'illahil kiram aynama kanu. Wa ila hadrati sahibil kitab Asy-Syaikh Al-Imam Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Ali bin Musa bin Asy-Sya'rani Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa ila hadd syekhina wa qurratuhu Haji Arwani Amin Haji Syekh Hayat Haji Ma'sum Mahfud Haji Masyhur Siddiq Haji Abdul Rahman wa tasallallahu asrahum wa nawwara dharaihim wa yu'id darajatihim wa a'adda 'alaina barakatihim wa amtir 'alaina ghayra karamatihim syai'un la ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu anhu wa 'anna wa a'adahu Allahu asrarahu wa zadana Allahu bi biharil ulum wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita yaitu kitab Wasiyatul Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali yuhai Ali alaika natapa nasira natepi bisiwaki kelawan siwakan fafihi monggo iku tetep ing dalam asiwak arbaatun utawi perkara papat wa isyruna lan 20 papat lan 20 berarti piro 24 apa ni fadilatan fadilai fitdini ing dalam masalah agama wal badani lan badan. Jadi Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Ali sebagai ijazah kepada kita semua bahwa alaika bisiwak. Kita ini dianjurkan untuk bersiwak. Oleh Rasulullah kita dianjurkan untuk bersiwak. Bersiwak itu apa? Gosok gigi ya, dengan kayu arok atau kayu firjaun ya. Tuh. Atau dengan sikat gigi. Kenapa kok disuruh bersiwak? Karena fafihi arba'atun wa isyruna fadilatan. Karena pada siwak ini ya ada 24 keutamaan. Ya. Tahu sendiri kalau kita tidak bersiwak, misalkan ada orang yang nggak pernah gosok gigi misalkan ya. Sudah seminggu tidak gosok gigi, bertemu dengan kita, berjumpa dengan kita, berhadapan-hadapan dengan kita, ngomong-ngomong dengan kita, nyaman nggak kitanya? Enggak, pasti bau. Di samping itu mulutnya juga nanti akan sakit, giginya akan sakit. Oleh karena itu sampai Rasulullah mengatakan ada 24 keutamaan paling sedikit ini. Bisa lebih 24 keutamaan gosok gigi. Nanti akan ada kitab-kitab yang lebih gede daripada ini yang menerangkan apakah keutamaannya yang lain itu apa saja. Nanti akan diterangkan dalam kitab-kitab yang lebih besar. Dari segi agama juga mendapatkan fadilah. Untuk menjaga kesehatan badan juga kita mendapatkan fadilah atau keutamaan. Setidaknya kalau kita bersiwak ya, kita sholat Allahu Akbar, yang kita hadapi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sholat maka berarti kita komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sholat ke kiai, ke ulama, ke ustaz, kita giginya bersih, sudah bersiwakan, baunya fresh, seger, maka
kita berarti menghargai orang tersebut. Itu dari segi itu aja sudah kelihatan bahwa gosok gigi ini merupakan perintah Rasulullah yang sangat dianjurkan untuk kita semua. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa ada 3 sesuatu yang wajib bagi Rasul tetapi disunahkan untuk kita. 3 hal ini wajib dilaksanakan oleh Rasulullah, tapi bagi umatnya ini adalah sunnah. Apa itu? Siwak. Kalau tidak keberatan setiap mau sholat kita disuruh siwak terus. Bahkan Rasulullah itu siwaknya selalu di bibirnya seperti ini, di bawah seperti Habib Usman itu sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siwaknya selalu di bibir sini, selalu ada terus. Karena apa? Sebelum beliau sholat siwak, sebelum sholat sunat siwak, sebelum sholat wajib siwak. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah tidak melas kepada kita, tidak kasihan, maka Rasulullah mewajibkan pula bagi umatnya. Hanya saja ditakutkannya oleh Rasulullah nanti keberatan. Oleh karena itu bagi umatnya itu hukumnya sunnah. Sholat malam bagi Rasulullah wajib, bagi kita sunnah. Sholat duha bagi Rasulullah wajib, bagi kita sunnah. Itu karena apa? Karena kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Kemudian ya Ali yuhe Ali alaikan netepan sapa sira netepi bisolati kelawan nglakoni salat fi awqatiha ing dalem pira-pira waktune salat fa inha mongko sak temene salat fi awqatiha iku raksu kullu fadilatin, dadi pokoke pira-pira keutamaan wasanamu kullu ibadatin, dadi kuncine pira-pira ibadah ya. Jadi sholat itu apabila baik maka amal yang lain dihitung baik, dan apabila sholat itu jelek rusak sholatnya maka amal-amal yang lain itu dihukumi rusak pula. Oleh karena itu raksul ibadah itu adalah sholat ya. Jadi sholat itu adalah raksul itu kepala, jadi kepala, jadi pokoknya itu adalah sholat. Kalau sholatnya baik bagus, maka insya Allah amalan yang lain dibilang bagus. Jadi sholat itu ada waktunya ya. Tadi dikatakan alaika bis-sholati fi awqatiha, ada awal waktu, ada pertengahan waktu, ada akhir waktu. Jadi misalkan subuh sholatnya dari fajar shodiq sampai dengan sebelum terbitnya matahari, waktu subuh. Setelah terbit matahari, pas terbitnya itu haram untuk melaksanakan sholat. Ada 5 waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat ya. Waktu zawal, waktu itu lingsernya seringnya, yaitu matahari itu pas di tengah-tengah. Kecuali hari Jumat, kalau hari Jumat diperbolehkan. Kalau selain Jumat itu haram untuk melaksanakan sholat tersebut. Kemudian sore menjelang maghrib, ketika meganya warna kuning itu tidak boleh melaksanakan sholat asar dan lain sebagainya. Ada 5 waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat. Tetapi di sini dikatakan bahwa ada sebuah hadis ya, awalul waqti ridwanullah wa wastul waqti rahmatullah wa akhirul waqti afullah. Katanya itu awal waktu ketika zuhur tiba langsung sholat itu adalah ridwanullah, mendapatkan keridhaan dari Allah. Wa awsatul waqti, pertengahan waktu itu adalah rahmatullah. Dan wa akhirul waqti itu adalah afwullah, adalah pengampunan Allah. Tetapi sayangnya hadis ini dhaif ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Daruqutni. Hadis ini dhaif. Dalam surat diterangkan innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Terus berapa? Ayo ingat. Justru
Inna sholata sak temene sholat iku kana ono apa sholat ono iku kitaban dan wajibake mauqutan tur di waktu. Jadi sholat 5 waktu kalau kita merasa diri kita Islam, ya benar-benar kita harus menjalankan sholat 5 waktu yang disingkat Islam. I Isya, S subuh, L luhur, A asar, M maghrib. Islam. Kalau kita ngaku Islam wajib sholat 5 waktu. Dan 5 waktu ini sudah ada waktu-waktunya tersendiri. Walaupun di Al-Quran tidak dijelaskan, hanya dijelaskan misalkan ya dijelaskan tidak jelas-jelasnya, tapi di hadis ada penjelasannya. Nanti di fikih ada penjelasannya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Ada kan? Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajr kana mashhuda. Ya, jadi sholat itu sudah ada waktunya masing-masing. Duhur waktunya, zawal syamsi ila apa? Ketika ini pensil ini ditancapkan di tanah kemudian tidak ada bayangannya, itu berarti sudah zawal. Nah, udah ada bayangan sedikit itu sudah masuk duhur. Sampai bayangannya sama itu duhur sudah selesai, baru masuk sholat asar. Itu sudah ada waktu-waktunya tersendiri karena inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, diwajibkan dan diberi waktu tertentu. Itu yang dijelaskan dalam Al-Quran. Santri-santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi punya cerita ya. Jadi sholat itu ada cara-caranya. Kata Rasulullah, ya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana saya sholat. Sebagaimana kalian melihat saya sholat. Kata Rasul, sholatnya Rasulullah bagaimana? Ada takbirnya, ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya, ada duduk di antara 2 sujud, ya, ada tasyahudnya, ada salamnya. Itu cara daripada sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan asal-asalan. Ini Habib punya cerita. Ya. Zaman dulu ada seorang Cina. Seorang Cina ini agamanya bukan Islam, bukan. Tapi karena dia bertetangga dengan orang Islam, tiap hari dia itu melihat betapa indahnya itu Islam. Menjelang maghrib berbondong-bondong ke masjid. Aduh, masya Allah, senang dia. Kemudian nanti habis maghrib, anak-anak santri yang ngaji di masjid pada pulang. Ya. Sore-sore lihat anak-anak pada pergi ke masjid untuk belajar Al-Quran. Duhur pada berjalan, terus pulang lagi. Dia itu takjub, dia itu heran, dia itu senang. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya dia mendapatkan hidayah masuk Islam. Ceritanya begini. Orang Cina itu tiba-tiba, saya pengen masuk Islam Kalau masuk Islam itu bagaimana caranya ya? Oh, kalau begitu saya harus ke Pak Kiai dulu, ya. Orang Cina itu langsung ke rumahnya Pak Kiai. Ya. Assalamualaikum. Dibukakan oleh Pak Kiai. Waalaikumsalam. Oleh Pak Kiai dijawab. Karena kok bisa ngomong assalamualaikum? Ya, karena assalamualaikum itu walaupun salamnya umat Islam, tapi sudah terpopuler di Indonesia itu sudah menjadi salam umum. Dikira hanya orang Islam yang assalamualaikum, orang Kristen juga assalamualaikum, orang Hindu juga assalamualaikum. Karena tiap hari dengar, jadi dia bisa. Assalamualaikum, kata Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ini ada apa Mas? Kok tiba-tiba datang ke sini? Silahkan duduk. Kata Pak Kiai. Akhirnya orang Cina itu duduk. Orang Cina itu, begini Pak Kiai, saya mau masuk Islam.
Alhamdulillah. Pak Kiai, alhamdulillahirabbil alamin. Saya mau masuk Islam. Saya lihat orang Islam itu menyenangkan banget. Ya Allah, kalau sore pergi ke masjid, ya, orang bareng-bareng gitu sambil ngobrol, enak banget lihat. Saya pengen masuk Islam. Caranya bagaimana? Yo, kata Pak Kiai, jadi kamu sekarang belajar bagaimana cara sholat dulu. Kamu pergi ke masjid, lihat orang sholat. Kalau orangnya begini, kamu ikut begini. Orangnya sedekah begini, ikut begini. Orangnya rukuk, ikut rukuk. Pokoknya kamu ikut yang ada di depan kamu aja, kata Pak Kiai. Kemudian kata, terus baca apa Pak Kiai? Yang dibaca dalam sholat. Kata Pak Kiai, oh masalah baca nanti dulu. Yang penting kamu ikuti gerakan-gerakannya. Masalah baca nanti dulu, kata Pak Kiai. Enak gak Islam itu? Islam itu indah. Jadi dia tuh langsung akhirnya alhamdulillah senang banget, langsung dituntut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akhirnya orang tersebut sudah resmi masuk Islam karena sudah membaca dua kalimat syahadat tauhid dan syahadat rasul. Benar. Besoknya waktu maghrib orang Cina itu ikut ke masjid. Dia itu ada di barisan nomor 3. Sof tingkat imam, sof pertama, sof kedua. Kemudian dia itu ada di barisan ketiga. Sof keempat ini anak kecil. Dia imamnya Allahu Akbar, dia ikut Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sampai waladdallin. Amin. Dia ikut amin, ikut-ikutan. Kemudian imamnya rukuk, ikut rukuk. Imamnya sujud, ikut sujud. Imamnya berdiri, ikut berdiri. Ya. Kemudian tiba-tiba anak-anak kecil yang ada di belakang orang Cina itu, anak wong Cina tuh tumben melu sembahyang. Kian iki wis sunat durung. Sembahyang. Jare bocah yang ada di belakangnya itu sudah sunat belum itu? Kok ikut-ikutan sholat di sini? Akhirnya pas waktu rukuk si Cina itu ikut rukuk. Pas waktu sujud itu anak-anak kecil kurang ajar. Tangannya dimasukkan ke sarungnya itu orang Cina. Itu belum sunnah. Kaget tuh orang Cina kan kaget. Kenapa kaget? Oh ternyata dia kan belum tahu sholat bagaimana. Oh ternyata sholat itu megang-megang milik orang lain. Naudzubillah min. Tidak. Padahal tidak seperti itu kan. Gara-gara anak-anak kecil yang nakal. Akhirnya orang Cina itu juga tangannya dimasukkan ke orang yang ada di depannya itu. Cek gitu. Orangnya kaget. Kemudian orang Cina ini dipancal dengan kakinya. Ya, sama kan. Kemudian jajan. Oh, ternyata sholat itu mancal gitu ya. Kemudian dia juga kakinya itu mancal ke belakang. Anak-anak kecil tuh pada nangis. Oh, ternyata sholat itu menangis. Dia ikut nangis. Wah, setelah selesai sholat disidang dia. Kamu kok begitu sih? Ikut-ikutan sholat di sini malah kayak gitu. Coba tahu. Kata orang yang ada di depannya. Ya, saya kan melakukan apa yang disuruh Pak Kiai, mengikuti cara-caranya. Tadi ada anak kecil yang megang-megang, saya nggak tahu. Nah, untuk bilang minta karena tidak tahu cara sholatnya. Padahal nggak ada seperti itu. Itu karena ulah anak-anak kecil yang sangat nakal yang ada di belakangnya yang nakal banget itu. Mudah-mudahan setelah itu nanti orang Cina itu menjadi lebih baik. Akhirnya dibimbing oleh Pak Kiai. Yang namanya sholat itu ketika pertama itu yaitu takbiratul membacanya ini, setelah baca ini baca Fatihah.
Kalau belum bisa baca sebisa-bisanya. Enak Islam. Akhirnya orang Cina ini akhirnya bisa melaksanakan sholat dengan benar, dengan baik. Walau di bidang gerakannya ataupun di kaulnya. Jadi ada rukun kauli, ada rukun fi'li. Kalau rukun kauli itu ucapan, kalau rukun fi'li itu gerakannya sudah benar, lafalnya, ucapannya sudah benar. Alhamdulillah. Ya. Karena apa? Karena sholat itu harus ada caranya yang di Allah Ta'ala, ya. Untuk selanjutnya yaitu di sini ya aliyu tamanna Jibril ayyakuna min bani adama bisabbihi sholih. Ya, wallahu a'lamu bis-shawab. Mudah-mudahan kajian ini membawa manfaat dan ilmu yang manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.